Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah salat Isya Tarawih yang dirahmati Allah Ta'ala, kita bersyukur pada Allah Ta'ala di malam yang ke-9 di bulan Ramadan. Allah masih memberikan nikmat kepada kita untuk bisa setelah kita berpuasa kemudian berbuka, menjalankan kewajiban salat maghrib, isya, bahkan dengan salat tarawih. Kesempatan ini kita ingin mengambil faedah tentang bagaimana agar puasa kita diterima oleh Allah Ta'ala. Orang sudah faham bahwa puasa maknanya al-imsak, artinya menahan, yaitu menahan diri dari tidak makan, tidak minum, dan berhubungan suami istri semenjak fajar siddiq sampai terbenam matahari karena Allah Ta'ala. Jamaah yang rahmati Allah, kalau puasa kita hanya pada 3 hal tadi, maka kalau kita pertanyakan kepada anak-anak kita yang mungkin baru usia kelas 1 SD, kelas 2 SD, mereka insya Allah bisa. Anak-anak kecil di usia kelas 1 SD misalkan yang sudah puasa dari subuh sampai maghrib, mereka bisa tidak makan. Tidak minum mereka kuat, tidak berhubungan suami istri lebih lagi karena mereka tidak mikir, ya kan, pada usia seperti itu. Berarti jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita puasa kita hanya pada 3 hal tadi saja kita tinggalkan, maka anak kecil pun bisa. Kalau kita melihat ketika kita berpuasa, apa yang kita tinggalkan adalah perkara yang mubah. Makan, minum, berhubungan suami istri bagi pasangannya yang sah. Tetapi Allah Ta'ala meminta kita meninggalkannya. Maksudnya jamaah yang dirahmati Allah, kalau perkara yang mubah saja kita diperintahkan meninggalkannya, mudah, bisa, maka berarti perkara yang memang dilarang sudah lebih bisa lagi yang mubah saja bisa. Ya. Perkara yang mubah, makan, minum, ini bisa kita tinggalkan. Maka semestinya perkara-perkara yang memang dilarang oleh Allah Ta'ala, kita mampu menjauhkannya. Makanya Nabi SAW bersabda, Man lam yada' qawla zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajah, an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, atau beramal dengan kedustaan, falaisa lillahi hajah, maka Allah tidak menerima hajat dia dari meninggalkan makan dan minumnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, yang berada di sini rata-rata mungkin ada yang 5 kali berpuasa, kalau dia mungkin dari kelas 1 SD dan dia di sini sekarang baru usia 10 tahun. Tapi kalau yang sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, kok puasanya masih seperti itu, alangkah meruginya. Orang seringkali berkata, kalau suatu perbuatan dilakukan terus-menerus atau sering, dia menjadi ahli, dia menjadi cerdas, menjadi mudah. Kalau kita berpuasa sudah sering kali melakukannya, mestinya kalau sudah sekian kali kita harus diterima oleh Allah Ta'ala. Karena sudah seringnya kita melakukannya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, seorang ketika berpuasa, dia menjalankan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan. Dan dengan ibadah itulah, memperbanyak ibadah tatkala dia menahan diri dengan berpuasa, maka akan semakin bersih jiwanya. Dan ketika bersih jiwanya, di mana syaitan tidak lagi menggoda dengan kuat karena dia dibelenggu,
secara fisiknya dibelenggu, kemudian yang kedua tempat dia untuk berada di peredaran darah manusia juga sulit bagi dia karena sari-sari makanan berkurang karena berpuasa, maka ini sebenarnya memudahkan kita untuk beramal saleh. Maka jemaah yang dirahmati Allah, puasa yang sebenarnya adalah puasa dari perkara-perkara yang Allah Ta'ala haramkan. Ketika kita meninggalkan perkara-perkara yang haram, maka itulah yang menjadikan kita menjadi orang-orang bertakwa. Ingatlah kata takwa itu adalah dia menjalankan perintah Allah atas nurun minallah, atas cahaya dari Allah. Dan dia meninggalkan larangan-larangan Allah pula atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah, berbagai macam kegiatan di bulan Ramadan yang diperintahkan di antara yang paling banyak adalah membaca Quran. Dahulu para salaf ada yang 3 hari sekali menghatamkan Quran selama 20 hari pertama bulan Ramadan. Kemudian ketika 10 hari terakhir Ramadan mereka menghatamkan Quran setiap harinya. Sehingga mereka waktu-waktunya adalah waktu-waktu yang istimewa di dalam beribadah kepada Allah. Sehingga sedikit mereka peluang untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Maka mari saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah, bulan Ramadan kita dekatkan Al-Quran yang biasanya tersimpan di rumah-rumah, kita buka di bulan Ramadan ini, walaupun semestinya tidak hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan Ramadan ini kita lebih daripada hari-hari yang lainnya dengan memperbanyak membacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.